Seringkali ya, tanpa kita sadar itu, kita ngelihat suatu barang, produk, brand, merek tertentu, kita itu bisa langsung klik. Kita itu kayak udah lama kenal brand ini. Terus kita tuh bisa langsung ngomong bahwa ini ke gue banget gitu kan. Kita bisa langsung connect. Nggak tahu ya kenapa gitu kan. Kadang-kadang gue juga mikir, ini brandnya keren ya? Atau brandnya biasa aja? Tapi kok gue langsung connect gitu, kok gue langsung klik, kok gue kayak langsung cocok sama gue gitu. Gue yakin lu juga gitu kan. Nah pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Apakah karena iklannya keren? Apakah karena warnanya bagus? Apakah karena tulisannya bagus? Apakah karena penataannya keren di toko, misalnya di mall atau di majalah atau iklan atau apapun itu, yang atribut-atribut tentang brand itu semua? Enggak sih kayaknya. Itu baru satu part gitu. Sebenarnya jawabannya adalah yang disebut namanya brand archetype. Wih, bahasanya keren ya, brand archetype. Tapi nanti ditulis di Sappers lah ya, silakan itu kan. Penjelasannya gini sih, dari beberapa source yang gue baca adalah kalau kita suka sering dengar namanya stereotype gitu kan. Stereotype kan pasti kita tahu tuh. Itu biasanya mengkelompokkan pada kelompok-kelompok tertentu. Jadi biasanya gini, kalau gue orang Madura, kebetulan bapak gue orang Madura, artinya gue orangnya adalah orang yang keras gitu kan. Suka berantem atau suka pokoknya gampang panasan gitu. Atau misalnya stereotip tentang orang Jawa. Kalau orang Jawa, nyokap gue orang Jawa. Orang Jawa adalah orang yang halus, yang ganggeng-ganggeng aja gitu kan. Itu namanya stereotip gitu kan. Brand archetype atau kata-kata archetype sendiri ini sebenarnya merupakan lebih extended dari stereotype. Jadi dia bisa jadi kayak kebalikan atau menolak tentang stereotype ini. Karena ilmu archetype sendiri itu merupakan ilmu yang lebih lebih detail untuk menganalisa tentang pribadi orang per orang. Jadi istilah archetype sendiri itu pertama kali dikemukakan oleh psikiatris asal Swiss Carl Gustav Jung. Itu terkenal sekali. Jadi itu yang hidup di era awal abad 20-an. Dia mengemukakan bahwa kita itu sebenarnya masing-masing manusia itu unik dan terdiri dari archetype atau pembentuk-pembentuk part yang amat sangat berbeda. Nah nanti coba dicek deh, googling sih paling gampang, atau nanti kalau mau diskusi lanjut juga bisa. Archetype itu dibedakan jadi kayak 12 tuh secara kelompok besar. Ada the outlaw, the magician, the hero, the jester, whatever. Banyak sekali gitu kan. Nah hubungannya apa sama gue sekarang pertanyaannya? Gue itu kan sebagai pemerhati brand, pemerhati merek atau komunikasi gitu kan. Ternyata gue inget tahun 2006 atau 15 tahun lalu, gue pernah membeli buku tentang archetype ini, tentang brand archetype ini. Dan baru gue sadari, baru gue mengerti sedikit saja setelah 15 tahun kemudian. Itu pun dibantu dengan beberapa temen gue tuh, menemukan apa itu brand archetype. Hubungannya ternyata, kalau kita bisa tahu tentang archetype calon pembeli kita, atau calon yang akan kita komunikasikan supaya menerima komunikasi dari kita, kalau kita tahu archetype-nya apa, itu akan lebih gampang. Kalau zaman sekarang, supaya komunikasi brand atau merek-merek yang kita ciptakan itu lebih laku, itu sebenarnya kan ada dua alasan ya. Yang pertama adalah kita menciptakan connection dengan calon buyer kita, calon klien kita. Ada dua alasan utama sebenarnya kalau kita tuh pengen kayak brand yang kita ciptakan atau merek-merek yang kita propose, yang kita over ke calon klien kita itu bisa langsung klik sama mereka. Yang pertama adalah connection. Yang kedua adalah differentiation. Kita ngomongin connection dulu. Hampir semua produk, kebanyakan produk itu sekarang tinggal compete di masalah apa? Fitur, harga, terus kualitas, yaitu itu aja. Tapi kalau kita bisa menciptakan connection, kita bisa menciptakan relation dengan calon klien kita, itu biasanya akan lebih kena. Tadi di awal gue bilang, kenapa ya? Gue ngeliat brand ini kayaknya langsung connect. Kayaknya gue langsung klik. Nah, connection inilah yang harus kita ciptakan. Dengan apa? Dengan archetype tadi itu, dengan brand archetype tadi itu. Yang kedua, differentiation. Sekarang semua brand itu hampir ngomong yang sama tadi. Ada harga, ada barang, bla bla bla, ada quality, ada garansi, segala macam.
Nah, supaya beda gimana? Ya differentiation, supaya pas stand out of the crowd. Supaya kita bisa kayak beda dengan yang lain. Gimana cara bikin beda? Yaitu, kita harus nemukan brand archetype di brand kita tuh apa. Supaya ya bisa klien tuh bisa tahu, ini nih beda. Ini nih bisa langsung klik dengan ini. Jadi nggak kayak nggak ikut-ikutan gitu kan. Ingat ya, diulangi lagi. Supaya brand atau merek-merek yang kita ciptakan itu bisa langsung kayak klik, ada 2 strateginya. Pertama, menciptakan connection. Kedua, menciptakan differentiation. Oke, itu aja untuk kali ini. Nanti, next episode, gue ingin bahas tentang langsung ke agak-agak ke dalam. Jadi ke 12 archetype tersebut. Lengkap berserta contoh mereknya, contoh brand-brand yang udah pakai archetype tersebut. Terus sama juga strategi dan industrinya apa aja. See you in the next episode.